Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jutika Fatma. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian riba, jenis-jenis riba, dan tahapan pengharaman riba. Nah, untuk pengertian riba, secara bahasa, riba itu berasal dari kata ziyadah yang artinya bertumbuh, menambah, dan berlebih. Sedangkan secara istilah, riba itu berarti kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi, baik itu tambahan yang berasal dari dirinya maupun dari luar berupa imbalan. Nah, sedangkan menurut fikih, riba itu adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu ataupun kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Terus menurut fuqaha, riba itu adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik itu dalam utang piutang maupun jual beli. Nah, batil di sini merupakan perbuatan ketidakadilan atau zalim, yaitu dia menerima ketidakadilan. Sedangkan menurut para ulama, riba itu definisinya berbeda-beda. Namun, secara substansi sama, yaitu suatu kelebihan dengan tanpa suatu imbalan atau pengganti yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi. Atau dengan kata lain, riba itu dikenal sebagai kelebihan keuntungan harta dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Nah, jadi dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa riba itu merupakan salah satu praktik ekonomi yang dilarang dalam Islam. Kenapa dilarang? Karena riba itu dilakukan antar perorangan yang menentukan syarat keuntungan secara sepihak dan bersifat penghisapan, yang mana menimbulkan kesengsaraan baik bagi perorangan maupun masyarakat. Untuk jenis-jenis riba terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada riba fadl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangan atau takarannya. Contohnya seperti tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan beras dengan beras. Tapi kan itu sama tuh jenisnya, tapi timbangannya atau takarannya itu berbeda gitu, jadi nggak sama, tidak seimbang gitu. Misalkan emasnya 2 gram ditukar dengan emas 3 gram, jadi 1 gramnya itu termasuk riba fad. Kemudian yang kedua ada riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi yang meminjami. Contohnya, si A meminjam uang sebesar 25.000 kepada si B, tetapi si B ini mengharuskan agar si A mengembalikan hutangnya itu sebesar 30.000. Jadi kan tadi dia minjamnya 25.000, tiba-tiba harus dikembalikan 30.000. Nah, yang 5.000-nya itu merupakan riba qard. Terus yang ketiga ada riba yard. Riba yard itu adalah berpisah tempat sebelum timbang diterima. Jadi maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli tersebut nggak boleh, karena masih terdapat ikatan dalam pihak pertama. Terus yang terakhir ada riba nasi'ah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis, yang pembayarannya diisyaratkan lebih dengan diakhiri oleh orang yang meminjam. Contohnya, si A membeli cincin seberat 10 gram. Nah, oleh penjualnya ini diisyaratkan pembayarannya tahun depan dengan cincin emas seberat
12 gram. Dan apabila terlambat 1 tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram. Begitu seterusnya. Jadi makin lama makin berlipat gitu. Untuk tahapan pengharaman riba itu terjadi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 39, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kemudian terdapat dalam Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 160 sampai 161, yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Kemudian yang ketiga terdapat dalam Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 130, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Kemudian yang keempat itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 278 sampai 279, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi dari ayat-ayat tersebut sudah jelas ya kalau riba itu haram. Jadi kita tuh disuruh menjauhi riba gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Maulidan. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bunga bank, fungsi dan manfaat bunga bank, kemudian fungsi bank dan jenis-jenis kredit bank. Yang pertama yaitu pengertian bunga bank. Menurut the American Heritage Dictionary Language adalah interest is a change for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned. Yang bermakna bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal, di mana jumlah tersebut dinyatakan dalam persentase modal yang memiliki keterkaitan, dan inilah yang dinamakan suku bunga modal. Bunga bank atau suku bunga atau tarif yang dibenarkan oleh bank atas pinjaman uang. Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan oleh persentase dan dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan atau tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya atau bank interest. Fungsi dan manfaat bunga bank. Bunga bank sendiri memiliki fungsi dan manfaat tersendiri. Bagi bank, bunga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi bank. Misalnya saja saat bank menawarkan bantuan dalam bentuk kredit yang dapat dipinjamkan dengan syarat dan ketentuan berlaku bagi nasabah. Kredit yang dipinjamkan nantinya dibayarkan kembali ke bank dengan angsuran setiap bulan, ditambah dengan suku bunga yang disepakati oleh kedua pihak saat perjanjian peminjaman. Jadi, bunga dari angsuran kredit pun bisa menjadi masukan bersih bagi bank. Sementara bagi nasabah sendiri, bunga bank memiliki manfaat untuk menambah dana nasabah. Bank memerlukan nasabah untuk menghimpun dana. Nasabah menyimpan dana dalam bentuk deposito. Bank biasanya memberikan bunga kepada nasabah sebagai tambahan jika saldo terdapat di dalam rekening lebih dari 500.000.
Sementara untuk deposito, ada pilihan di mana penyimpanan dana yang dilakukan oleh nasabah bisa diambil sesuai dengan pilihan deposito berjangka yang dilakukan. Keuntungannya adalah adanya bunga yang dikalikan dengan penyimpanan deposito yang dilakukan oleh nasabah. Jadi saat deposito telah masuk, masanya untuk diambil uang yang tadi disimpan akan bertambah karena bunga bank tersebut. Kemudian fungsi dari bank. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan. Yang pertama yaitu sebagai model investasi, yang berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek atau yield enhancement. Yang kedua yaitu sebagai cara lindung nilai, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai atau hedging, atau disebut juga sebagai risk management. Yang ketiga yaitu informasi harga, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu di kemudian hari atau price discovery. Kemudian fungsi spekulatif, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi atau untung-untungan terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. Kemudian fungsi manajemen produksi, berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. Kemudian jenis-jenis kredit bank. Secara umum, jenis-jenis kredit yang disalurkan bank umum maupun bank perkreditan rakyat dapat dikelompokkan berdasarkan kegunaannya, tujuan, jangka waktu, dan sektor usahanya. Yang pertama yaitu jenis berdasarkan kegunaannya. Yang pertama kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan bank khusus bagi pelaku usaha untuk keperluan perluasan atau pengembangan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Namun jangka waktu pengembaliannya lebih lama, bisa mencapai 10 tahun. Plafon yang dipinjamkan juga lebih banyak dan berfungsi sebagai investasi usaha, seperti untuk menyewa toko, membeli kantor, dan sebagainya. Yang kedua, kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk keperluan meningkatkan kemampuan operasi produksi suatu perusahaan. Kemudian jenis kredit berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu kredit produktif. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan bidang usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan oleh bank untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi dari kredit ini akan menghasilkan produk atau jasa. Kemudian yang kedua kredit konsumtif. Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan oleh bank pada masyarakat untuk keperluan konsumsi secara pribadi atau lembaga. Dari kredit ini tidak dihasilkan produk atau jasa, tapi mengkonsumsi produk dan jasa yang ada di pasar. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit yang diberikan oleh bank untuk keperluan membeli komoditas atau barang yang akan didagangkan atau dijual kembali pembayaran utangnya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tertentu. Kredit ini diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang membeli produk atau barang dalam jumlah relatif besar. Contoh kredit ekspor-impor untuk perdagangan yang melakukan transaksi ekspor-impor. Kemudian yang ketiga, jenis kredit berdasarkan jangka waktu. Kredit jangka waktu pendek. Kredit ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau jatuh tempo perlunasan paling lama 1 tahun. Kredit ini umumnya digunakan untuk keperluan modal kerja. Kredit ini digunakan untuk keperluan pembayaran bahan baku, upah karyawan, atau untuk melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan. Yang kedua yaitu kredit jangka menengah. Kredit ini merupakan kredit yang dikeluarkan oleh bank dengan jangka waktu pengembalian antara 1 tahun sampai 3 tahun. Kredit ini dapat digunakan untuk investasi. Contoh kredit ini yaitu Contoh kredit ini misalnya kredit pertanian untuk perkebunan jeruk, kredit peternakan untuk peternakan kambing atau ayam. Yang ketiga yaitu kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian lebih dari 3 tahun atau 5 tahun. Kredit ini umumnya digunakan untuk keperluan investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, atau pembangunan pabrik. Untuk kredit konsumtif seperti pembelian rumah. Kemudian yang keempat, jenis kredit berdasarkan sektor usaha.
Yang pertama yaitu kredit pertanian. Kredit pertanian adalah kredit yang dikucurkan untuk membiayai sektor pertanian atau perkebunan rakyat. Kredit ini bisa jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, kredit peternakan. Kredit peternakan adalah kredit yang dikeluarkan untuk membiayai sektor usaha peternakan dengan kredit jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, kredit industri. Kredit industri adalah kredit yang dikucurkan oleh bank untuk membiayai sektor industri kecil, menengah, atau besar. Kemudian kredit pertambangan. Kredit pertambangan adalah kredit yang dikeluarkan untuk usaha jenis pertambangan, yang umumnya merupakan kredit jangka panjang, seperti untuk pertambangan minyak, timah, dan emas. Kemudian kredit profesi. Kredit profesi adalah kredit yang dikeluarkan untuk digunakan oleh para profesional seperti dosen, dokter, dan pengacara. Kemudian kredit perumahan. Kredit perumahan adalah kredit yang dikeluarkan untuk pembiayaan pembangunan atau pembelian rumah oleh masyarakat. Kemudian kredit pendidikan. Kredit pendidikan adalah kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau kredit untuk mahasiswa. Setiap bank memiliki penamaan dan standar segmentasi kreditnya masing-masing. Berikut ini adalah segmentasi kredit bank di Indonesia secara umum. Yang pertama yaitu kartu kredit atau credit card. Kartu kredit ini banyak jadi primadona masyarakat karena pengajuannya paling mudah. Tidak diperlukan jaminan apapun saat mengajukan kartu kredit, dan plafon pinjaman yang disediakan juga beragam. Kartu kredit surveinya juga mudah. Hanya melalui telepon nasabah sudah bisa mendapatkan kartu kredit yang siap digunakan. Kartu kredit adalah kartu hutang. Jika kartu ini digunakan untuk melakukan pembayaran atau pembelanjaan, barulah kita akan dibebani hutang dan tagihan sesuai nominal uang yang kita pakai. Hutang yang kita bisa bayar setelah tagihan kartu kredit terbit, dan enaknya hutang dari kartu kredit bisa dicicil pelunasannya. Jika kita tidak mampu membayar penuh, tapi harus hati-hati, sisa tagihan yang belum dibayar akan dikenakan denda alias bunga akumulatif. Yang kedua yaitu kredit tanpa agunan. Hampir sama seperti kartu kredit, bedanya kartu kredit memberikan kita pinjaman atas survei dan pertimbangan profesi kita. Maka kredit tanpa agunan atau KTA biasanya surveinya tidak mendetail seperti kartu kredit. KTA memiliki bunga lebih tinggi daripada kartu kredit, tapi KTA ini plafonnya bisa lebih tinggi daripada kartu kredit. Yang ketiga yaitu kredit usaha rakyat atau KUR. KUR adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah khusus bagi yang memiliki usaha. Syarat mengajukan KUR adalah usaha Anda layak untuk didanai dan Anda memiliki jaminan yang cukup untuk digunakan oleh bank. Jika permohonan kredit Anda disetujui, maka surat jaminan Anda akan disimpan oleh bank. Jika Anda tidak mampu melunasi alias kena kredit macet, maka jaminan Anda yang akan dilelang oleh bank untuk melunasi sisa utang Anda. Jaminan yang bisa digunakan untuk KUR juga beragam, mulai dari BPKB, kendaraan bermotor, hingga sertifikat rumah atau tanah. Kemudian kredit multiguna. Kredit multiguna adalah gabungan antara KUR dan kredit lainnya yang berfungsi untuk mendanai pembelian barang bergerak atau tidak bergerak seperti mobil untuk usaha atau pembelian ruko untuk kantor. Sebagai dana dari kredit multiguna bisa digunakan untuk usaha. Sebagian lainnya juga bisa digunakan untuk membeli kendaraan atau properti untuk usaha. Syarat pengajuannya juga sama. Anda harus memiliki usaha yang layak untuk didanai dan Anda juga harus memiliki sejumlah jaminan yang bisa digunakan. Kredit multiguna ini sempat populer sebelum tahun 2015, namun sekarang mulai tidak digunakan lagi. Kemudian yang kelima, kredit investasi. Kredit investasi ini ditujukan juga khusus bagi pelaku usaha, namun jangka waktu pengembaliannya lebih lama. Platform yang dipinjamkan juga lebih banyak dan berfungsi sebagai investasi usaha, seperti menyewa toko, membeli kantor, dan sebagainya. Yang keenam, kredit rekening koran atau KRK. KRK juga salah satu jenis kredit yang membutuhkan agunan atau jaminan. Bedanya dengan kredit-kredit yang lain, nasabah yang meminjam dengan jenis KRK hanya diwajibkan membayar bunga pinjaman dari jumlah uang yang dipinjam atau ditarik. Pokok pinjamannya juga boleh dilunasi di akhir pelunasan. Jadi misalnya Anda mengajukan pinjaman sebesar 300 juta, maka uang sejumlah 300 juta tersebut akan ditransferkan dari bank ke rekening koran atau giro Anda. Jika kedepannya Anda hanya membutuhkan penarikan dana 100 juta saja, maka Anda hanya memiliki kewajiban membayar bunga dan dari pinjaman 100 juta tersebut. Pokok pinjamannya boleh dilunasi di akhir pelunasan. Jadi sisa 200 juta yang tidak terpakai tidak dikenai bunga. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmine Fauza Zulfa. Saya akan menjelaskan tentang pandangan tentang hukum riba dan hukum bunga bank. Jadi, yang pertama ini pandangan tentang hukum riba. Jadi, riba yang keharaman disepakati oleh para ulama ini adalah riba jahiliyah yang di dalam Al-Quran jelas terlarang. Nah, gambarannya adalah ketika mereka meminjamkan uang atau barang yang dimana adanya bertanggung waktu atau ditentukan tambahan. Contohnya si peminjam berkata, tangguhkan pembayaran, aku akan tambah. Nah, Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba yang diharamkan dalam Al-Quran adalah riba yang berlipat ganda. Riba ini adalah riba jahiliyah atau riba nasi'ah. Nah, secara garis besar, pandangan tentang riba tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok pertama, kelompok yang mengharamkan riba, besar ataupun kecil. Kelompok yang kedua yaitu mengharamkan riba yang berlipat ganda saja. Jadi, tambahan yang kecil menurut kelompok kedua ini tidak digolongkan dalam riba. Setiap pinjaman yang disyaratkan ada tangguhan waktu pengembalian. Nah, menurut kelompok pertama ini haram. Jadi, sedangkan menurut kelompok kedua yang diharamkan adalah tambahan pengembalian pinjaman yang berlipat ganda saja. Selanjutnya yaitu pandangan tentang hukum bunga bank. Jadi, di antara pekerjaan yang dikelola bank, maka yang menjadi topik permasalahan dalam fikih adalah masalah bunga. Sebab secara umum, tujuan usaha bank adalah untuk memperoleh keuntungan dari pedagang kredit. Bank memberikan kredit kepada orang luar dengan memungut bunga melalui pembayaran kredit, lalu selisih pembayaran yang disebut bunga itulah yang menjadi keuntungan usaha bank. Dalam masalah ini, para intelektual dan ulama modernis mempunyai pendapat yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mereka. Ada segolongan dari mereka yang mengharamkan karena bunga bank tersebut dipandang sebagai riba, tetapi segolongan yang lainnya menghalalkannya. Nah, menurut buku yang pertama yaitu yang mengharamkan bunga bank, Muhammad Abu Sa'ud itu berpendapat bahwa sistem perekonomian sekarang ini adalah riba. Lalu kita mendengar pendapat dari Muhammad Abu Zahroh, guru besar hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Kairo, yang memandang bahwa riba nasi'ah sudah jelas keharamannya dalam Al-Quran. Akan tetapi, banyak orang yang tertarik pada perekonomian orang Yahudi yang saat ini menguasai perekonomian dunia. Mereka memandang bahwa sistem riba itu kini bersifat darurat yang tidak mungkin dapat dielakkan. Lantas, mereka menakwilkan dengan membahas makna riba ini, padahal sudah jelas bahwa makna riba itu adalah riba yang dilakukan oleh semua bank yang ada dewasa ini dan tidak ada keraguan tentang keharamannya. Buya Hamka secara sederhana memberikan batasan bahwa arti riba adalah tambahan. Maka, apakah tambahan berlipat ganda atau tambahan dari 10 menjadi 11 atau tambahan 6% atau bahkan tambahan 10% dan sebagainya itu tidak tentu terhitung riba juga. Materi kedua yang akan saya bawakan yaitu tentang sistem bunga bank dan dampaknya terhadap perekonomian. Jadi pada awalnya para ekonom yang tertarik dengan sistem perbankan Islam ini meragukan dan kerap kali bertanya bagaimana mekanisme operasional suatu sistem keuangan atau perbankan bekerja tanpa adanya variabel terpenting yakni bunga. Nah, jika dilihat sekilas nampaknya bunga amat menguntungkan dan tidak berefek apa-apa. Padahal dampak yang ditimbulkan sangat beragam. Sebagaimana dianalisis para ahli, akar penyebab krisis keuangan salah satunya. Nah, jadi akar penyebab krisis keuangan ini mengapa? Karena beberapa pakar ekonomi ini menganalisis seperti Muslihuddin, Sidki, Chapra. Mereka menyatakan bahwa perekonomian yang tertumpu pada suku bunga akan menyebabkan terjadinya misalokasi resource yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Dengan terjadinya misalokasi dana yang disebabkan oleh suku bunga ini berpengaruh terhadap pencapaian tujuan ekonomi di negara tersebut, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi yang optimum, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Keadaan seperti ini akan dengan sendirinya mendorong tingkat bunga turun ke tingkat yang lebih rendah. Demikian juga ketika tingkat bunga rendah yang diuntungkan adalah para investor, namun sebaliknya para penabung ini enggan memberikan dananya dalam pasar investasi. Akibatnya penawaran dana tersebut sangat berkurang. Kondisi ini akan menyebabkan kurangnya dana yang dibutuhkan oleh para investor. Sehingga keadaan tersebut dengan sendirinya akan mendorong tingkat bunga ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
Demikianlah seterusnya, fluktuasi tingkat bunga akan mempengaruhi tabungan dan investasi dan akhirnya berefek pada kondisi perekonomian secara makro. Dampak yang kedua yaitu terjadinya decoupling. Jadi jika dianalisis bagi seseorang yang mempunyai aset 1 miliar ini, dia dihadapkan pada dua alternatif pilihan. Yang pertama, investasi dengan deposito di bank dengan bunga 10% per tahunnya atau investasi di sektor real yang menjanjikan return sebesar 10% per tahun. Secara rasional, tentu orang tersebut akan memilih deposito karena pilihan yang pertama lebih memberikan kepastian return dan telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan investasi di sektor real masih ada unsur kegagalan dan unsur uncertain. Jadi bunga memang menciptakan jarak antara sektor keuangan dengan sektor real. Akibatnya kondisi moneter tidak mencerminkan sektor real dan sebaliknya kondisi sektor real juga tidak mencerminkan kondisi moneternya. Perbandingan antara sektor moneter dengan sektor real ini yang tidak seimbang implikasinya akan menghambat perkembangan sektor real. Konsekuensi dari kesalahan alokasi sumber daya ini mengakibatkan kurangnya modal di sektor real, sementara sektor keuangan ini bertumbuh secara artifisial dengan banjir modal dalam bentuk gelembung perekonomian yang pada akhirnya akan terkoreksi dan meledak dalam bentuk krisis keuangan. Jika diasumsikan money supply atau uang beredar, jadi sistem kredit dengan bunganya yang ada pada pasar-pasar moneter ini akan menyedot uang beredar sehingga bukan hanya ketidakstabilan moneter yang terjadi tapi juga kemerosotan sektorial. Secara global, kemerosotan ini akan berpengaruh pada return yang diperebutkan pada sektor moneter sehingga jika hal ini terus berlanjut maka wajar para pakar ini memprediksi akan terjadi krisis ekonomi yang besar tidak hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju. Sementara dalam Islam tidak dikenal adanya dikotomi antara sektor moneter maupun sektor real. Jadi dalam Islam ini sistem bagi hasil yang menjadi jantung sektor moneter perekonomian bukan bunga. Sebab dengan sistem bagi hasil yang dibutuhkan, kecepatan peredaran atau perputaran uang tersebut. Dampak yang ketiga yaitu terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi. Yang kaya semakin berpeluang untuk mendapatkan kredit karena tidak semua orang mampu membayar tingkat bunga pinjaman dan hanya mereka yang mampu membayar hutang beserta bunganya saja yang punya akses ke bank, dan di sinilah terjadi diskriminasi penyaluran dana dan diskriminasi akses. Di sini yang dimaksud adalah nasabah utama, dan menurut Thomas Suyanto, mereka adalah para konglomerat perusahaan, penanam modal asing, dan perusahaan kekeluargaan yang besar sehingga yang kaya mendapatkan hak istimewa untuk memobilisasi dana dan karenanya ia memiliki pengaruh pada perekonomian dan perpolitikan. Terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang atau golongan inilah yang menyebabkan mereka bertambah kaya, dan ini bukan karena mereka semakin terampil atau karena kepintarannya, tetapi mereka memperoleh dari hasil peranata bunga. Dengan kekayaan tersebut mereka memiliki kekuatan, dengan kekuatan tersebut mereka memiliki kesempatan yang lebih besar. Selanjutnya, tingkat inflasi yang terjadi dijadikan acuan untuk menentukan bunga tabungan yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sehingga kemudian terjadi pemindahan kekayaan secara terus-menerus dari rakyat jelata yang kurang mampu kepada yang lebih mampu. Akibatnya, dalam jangka panjang terjadilah jurang pemisah yang semakin jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Suku bunga juga cenderung eksploitatif, predator, dan mengintimidasi dalam kegiatan ekonomi sehingga sistem bunga ini menghambat dan mendistorsi pertumbuhan ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan serta persamaan pandangan riba dan bunga bank. Persamaan pandangan dalam membahas mengenai riba dan pemahaman mereka akan riba. Keduanya sama-sama berangkat dari dasar hukum pemahaman nas, baik itu dari nas-nas Al-Quran maupun Sunnah. Dalam melakukan interpretasi mengenai riba dalam nas-nas tersebut, keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu supaya interpretasi yang mereka hasilkan dapat memberikan sumbangsi bagi terciptanya kemaslahatan umat, sehingga umat tidak lagi berada dalam kebimbangan
ketika menentukan suatu interaksi yang masih mengandung keraguan akan boleh dan tidaknya secara hukum. Pada dasarnya, keduanya memiliki pandangan bahwa riba merupakan suatu yang mutlak dilarang dalam Islam dan hukumnya haram, karena praktik riba hanya akan menciptakan suatu tatanan dalam masyarakat menjadi rusak, timbulnya ketidakadilan dan terjadinya penganiayaan oleh sekelompok orang terhadap sekelompok orang lainnya. Keduanya juga sama-sama memiliki pandangan bahwa pembahasan yang mereka lakukan dalam kajian mereka masing-masing adalah pembahasan mengenai riba jenis nasi'ah atau jahiliyah yang sudah jelas-jelas dilarang dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan untuk riba fadl, mereka tidak membahasnya secara lebih luas dalam bukunya masing-masing. Dalam kaitannya dengan argumentasi bahwa riba yang dilarang dan dibolehkan adalah riba jenis produktif dan konsumtif, keduanya tidak memiliki landasan atau keterangan yang kuat untuk melainkan bahwa pandangan mereka lah yang paling benar. Sebab memang tidak ada riwayat atau keterangan yang menyebutkan bahwa riba yang terjadi pada masa jahiliyah itu adalah jenis riba konsumtif, bukan jenis riba yang produktif. Pandangan dalam menentukan aspek apa yang sebenarnya yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dalam melarangkan riba. Abdullah Sa'id lebih cenderung memandang aspek formalnya atau apa yang ada dalam zahir ayat. Perbedaan pandangan pada poin pertama di atas menyebabkan terjadinya perbedaan pula dalam menentukan bagian pernyataan mana dalam Al-Quran yang sebenarnya harus dijadikan pijakan utama dalam memahami pelarang riba. Abdullah Sa'id cenderung melihat pernyataan la tazlimuna wa la tuzlamuna sebagai titik tolaknya dalam memahami pelarangan ini. Sementara Yusuf Al-Qardawi lebih melihat pada pernyataan falakumru usul amwalikum sebagai acuan utamanya. Perbedaan dalam menentukan landasan analogi apakah yang semestinya dipakai dalam membahas masalah pelarangan riba ini. Abdullah Sa'id lebih melihat hikmah sebagai landasan analogisnya sebab menurutnya ilat memiliki banyak kelemahan. Sebaliknya Yusuf Al-Qardawi cenderung menggunakan ilat sebagai landasan analogisnya. Perbedaan dalam memandang wacana ketidakadilan menurut Abdullah Sa'id, ketidakadilan hanya terdapat pada masa jahiliyahnya, karena terjadinya penindasan kreditur kepada debitur hingga menyebabkan perbudakan. Sedangkan interaksi pinjaman berbunga di bank saat ini mustahil akan menyebabkan penindasan, lebih-lebih perbudakan oleh kreditur kepada debitur. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardawi, keadilan hanya akan tercapai bila antara pemilik modal dan pengusahaan berbagi risiko maupun kerugian dan modal yang digunakan dalam usaha tersebut. Perbedaan-perbedaan dalam menentukan landasan pengharaman dalam menghukumi bunga bank
Menurut Yusuf Al-Qaradawi, bunga bank sama dengan riba yang dilarang dalam Islam kerana berbijak pada statement bahawa setiap penambahan dalam interaksi pinjaman adalah dilarang. Sedangkan Abdullah Said memandang sepanjang pinjaman tersebut tidak menyebabkan ketidakadilan, maka pinjaman tersebut dibolehkan, dan demikian pula sistem pinjaman dalam bank meskipun jelas-jelas terdapat bunga di dalamnya. Hikmah pelarangan serta dampak riba dan bunga bank. Hikmah pelarangan riba dan bunga bank. Dalam masalah ini, para ulama telah berselisih pendapat kepada dua golongan. Golongan yang pertama mengatakan bahawa hikmah pengharaman riba merupakan perkara ta'abudiyah, maknanya Allah telah mengharamkan riba sehingga tidak perlu lagi mencari hikmah pengharamannya kerana ia termasuk di dalam perkara ta'abudi. Keadaan ini samalah seperti kita tidak tahu hikmah mengapa salat zuhur 4 rakaat bukannya 5 atau 3 rakaat. Sementara golongan yang kedua berpendapat bahawa hikmah pengharaman riba merupakan perkara yang dapat diketahui dan dipahami. Ini kerana pengharaman riba termasuk di dalam kategori urusan muamalat semasa manusia. Sementara golongan kedua berpendapat bahawa hikmah pengharaman riba merupakan perkara yang dapat diketahui dan dipahami ini kerana pengharaman riba termasuk di dalam kategori urusan muamalat sesama manusia. Menurut kebiasaannya, akal manusia mampu untuk mencari dan melihat sesuatu hikmah di balik hukum yang bersangkut paut dengan urusan muamalat. Hikmah yang terkandung di balik pelarangan riba, iaitu riba merupakan pelarangan terdapat kesucian harta. Seorang Muslim yang mengambil kelebihan atau tambahan tanpa dibagi adanya. Hikmah yang terkandung dengan riba, yaitu riba merupakan pelanggaran terhadap kesucian harta. Seorang Muslim yang mengambil kelebihan atau tambahan tanpa dibagi adanya pertukaran atau pergantian. B. Riba berdampak buruk sekali terhadap fakir miskin kerana pada umumnya hanya orang kaya yang meminjamkan uang, sedangkan yang meminjam adalah orang miskin. Apabila orang kaya tetap dibiarkan mengambil atau menerima lebih banyak, keuntungan dari riba akan sangat merugikan orang miskin. C. Hikmah larangan riba bagi pribadi adalah menghilangkan sikap egois, iaitu ingin mementingkan kepentingan pribadi yang berlipat ganda sedang orang lain bertambah menderita akibat tanggungan yang terus membengkak dari riba tersebut. D. Bagi masyarakat, riba akan menimbulkan perasaan saling benci dan memusuhi. Tidak jarang putus silaturahmi antara orang yang berinteraksi dengan menggunakan sistem riba kerana sifatnya terus bertambah dan membebani nasabah sehingga sulit untuk keluar dari jerat riba. E. Riba mengakibatkan terputusnya nilai kebaikan yang ada dalam pinjam-meminjam uang atau hutang piutang, dan apabila dihalalkan untuk meminjam 1 dirham dengan pengambilan 2 dirham, maka pastilah tidak akan ada yang akan meminjamkan 1 dirham dan tidak mengembalikannya 2 dirham. Riba mengakibatkan riba mengakibatkan terbengkalainya pencarian rezeki, perniagaan, keterampilan, dan industri sehingga kemaslahatan dan kelestarian alam tidak akan terwujud. Hal ini disebabkan kerana apabila seseorang dapat memperoleh 2 dirham dengan hanya menyerahkan 1 dirham, maka
tidaklah mungkin ia mencari kepenatan dan berusaha payah mencari rezeki atau bersabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan perdagangan. Dampak riba dan bunga bank dalam Islam. Satu, riba tidak akan menambah harta. Yang kedua, riba menjerumuskan orang ke dalam azab yang pedih, sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang Yahudi. Yang ketiga, riba berdampak pada kegagalan, kejatuhan, keruntuhan, kesedihan, dan kesusahan. Yang keempat, riba berdampak pada kejiwaan manusia, berdampak pada hartanya yang hancur, binasa, musnah, lenyap, merosot nilainya, serta berdampak pada dirinya, yaitu diperangi Allah dan Rasul. Yang kelima, pemakan riba. Pemakan riba, penyetor riba, menulis transaksi riba dan dilaknat. Yang keenam, riba mendatangkan azab kepada suatu negeri, bukan hanya kepada pemakannya saja. Yang ketujuh, riba merusakkan kehormatan orang lain. Yang ke-8, riba menjerumuskan kepada kemiskinan. Riba mendatangkan paceklik atau kekeringan, menyebabkan eksploitasi pemerasaan oleh si kaya terhadap si miskin. Uang modal besar yang dikuasai oleh the heavies tidak dikeluar ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, kebunan, industri, dan sebagainya, yang dapat ciptakan lapangan kerja banyak yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal itu sendiri. Tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif, bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga jika si peminjam itu tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama atau saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjaman akan menimbulkan perasaan bahwa peminjaman tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu penderitaan orang lain. Riba juga merupakan salah satu bentuk penjajahan kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama, menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesempatan tersebut, kerana dalam kesempatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang telah diperoleh dari kelebihan yang didapat, dan itu sebenarnya hanya merupakan pengharapan yang belum terwujud. Sekian dari saya, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi ketiga atau materi terakhir yang akan saya bawakan, yang ini mengenai istinbat hukum dari hukum bank juga dengan hukum riba. Nah, jadi dalam menetapkan hukum bunga bank, Majelis Tarjih mengaitkannya dengan masalah riba, di mana bunga identik dengan riba dan metode yang digunakan dalam berijtihad adalah kias. Jadi kias menurut istilah usul fikih adalah mempersamakan satu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kasus yang ada nas hukumnya dalam hukum yang ada nasnya, karena persamaan kedua itu dalam ilat hukumnya. Jadi bagi Muhammadiyah ilat diharamkan karena riba adalah pengisapan atau penganiayaan atau azom terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya kalau ilat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya kalau ilat itu tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan riba karena itu tidak haram. Persamaan antara riba dan bunga bank itu karena keduanya itu sama-sama bunga dari uang yang dipinjamkan. Dalam putusannya ketiga itu berbunyi bunga bank atau interest adalah riba karena merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan. Padahal Allah berfirman, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu
pokok hartamu gitu. Nah, yang kedua yaitu tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba. Indonesia sebagai negara yang melindungi tegaknya semua ajaran yang dianut oleh mayoritas penduduknya yang berada dalam posisi yang serba sulit. Di satu pihak, negara dihadapkan pada sistem ekonomi modern yang tidak bisa lepas dari perbankan. Di lain pihak, negara dihadapkan pada ajaran agama yang mengharamkan adanya bunga. Dengan adanya kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat dihindari itulah, sementara bank Islam ini belum bisa memenuhi kebutuhan, maka menurut kami sebagai penulis untuk bisa lebih mengurangi angka maraknya praktek riba di masyarakat, khususnya pada bank-bank konvensional, sebaiknya dalam hal pinjam-meminjam seharusnya lebih memilih perbankan yang berbasis syariah, yang tidak dikenal dengan sistem bunga, atau memilih lembaga perbankan yang menetapkan bunga lebih minim, dengan asumsi bahwa penetapan bunga tersebut bukan termasuk bunga, akan tetapi sebagai potongan administrasi. Karena selain itu, hal tersebut juga merupakan kebutuhan yang terkadang bisa dikatakan sebagai keterpaksaan bagi masyarakat dengan berbagai alasan. Misalnya, sulit mencari perbankan yang menetapkan bunga minim dan jauhnya letak dari si peminjam yang mengakibatkannya ia memilih bank yang dekat dengan tempat tinggalnya, ditambah dengan kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi sebagaimana yang telah disebutkan dalam kaidah fikih, yaitu hajat kebutuhan terkadang menempati kedudukan darurat yang bersifat umum ataupun khusus. Meskipun terkadang memang dalam hati kecil si peminjam merasa sedikit kecewa dan sedikit terbebani dengan ditetapkannya bunga. Akan tetapi, kekecewaannya akan terobati jika si peminjam menganggap hal tersebut bukan sebagai bunga yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi sebagai biaya administrasi, dan ia termasuk telah dibantu dengan adanya pinjaman tersebut di saat dalam keadaan terpaksa. Jadi bisa dikatakan di satu sisi memiliki sisi positif, di sisi lain juga memiliki sisi negatif, yaitu ketika si peminjam yang seharusnya diberikan bantuan dan pertolongan karena membutuhkan dana, akan tapi ia malah ditambah beban meski tidak secara langsung, dengan kata lain pengembalian dengan tambahan bunga yang berjangka waktu. Padahal ketika mengalami keadaan yang sulit seharusnya diberikan kemudahan, sebagaimana kaidah fikih menyebutkan apabila ada urusan itu sempit ia menjadi lapang. Dalam kaidah fikih lain juga dikatakan kesulitan menarik kepada kemudahan. Nah, Muhammadiyah berpendapat bahwa hakikat riba yang dilarang dalam Al-Quran adalah riba yang mengarah kepada pemerasan terhadap debitur atau zulm. Nah, hal ini dapat dilihat dalam konsideran putusan Majelis Tarjih tentang bunga bank sebagai berikut. Jadi bahwa nas-nas Al-Quran dan Sunnah tentang haramnya riba mengesahkan adanya ilat terjadinya penghisapan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Jadi ketentuannya bahwa unsur-unsur pemerasan itu telah dianggap ada manakala perjanjian pada awal transaksi utang piutang itu. Jadi persyaratan ini dianggap sebagai mazinat adanya pemerasan. Sebaliknya, bunga dikenakan kepada peminjam yang untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. Seharusnya untuk keperluan konsumtif perlu adanya lembaga sosial yang menyediakan dana dan bersifat non-profit. Jika kepada orang yang disebut terakhir ini dibebankan bunga, maka kemungkinan adanya unsur pemerasan yang menjadi ilat haramnya riba itu menjadi besar. Karena itu pembebanan tambahan atas pokok peminjam menjadi riba. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Hadza wallahu ya'lam wa yaf'alna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.